Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Fani Ramasari dengan NIM 2892 150130134 dengan mata kuliah Ekonomi Internasional dengan tugas ulangan akhir semester dengan dosen pengampu Ibu Wina Kusumaning Tias, SIP SEMM. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian. Pengertian perdagangan internasional merupakan transaksi ekonomi yang dilakukan antar negara di antara barang-barang yang biasa diperdagangkan, yaitu barang-barang konsumsi dan barang-barang modal seperti mesin serta bahan baku dan makanan. Transaksi lain yang melibatkan jasa seperti jasa perjalanan dan pembayaran. Transaksi perdagangan internasional difasilitasi oleh pembayaran keuangan internasional. Dampak perdagangan internasional terhadap ekonomi Indonesia. Yang pertama itu mendorong pertumbuhan ekonomi. Dampak positif yang pertama itu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi pada suatu negara. Yang kedua itu ada meningkatnya kemakmuran negara, memanfaatkan perdagangan antar negara. Selanjutnya adalah meningkatkan aktivitas ekonomi. Hal itu bisa menjadi indikator bahwa kemakmuran di sebuah negara juga meningkat. Dan yang ketiga, serta sumber devisa negara. Dampak positif lainnya dari perdagangan internasional yaitu menambah sumber devisa negara. Dan yang terakhir, meningkatkan lapangan pekerjaan. Dampak positif dari perdagangan internasional adalah mendorong peningkatnya lapangan kerja jika aktivitas ekonomi serta jumlah produk yang diekspor dalam kegiatan perdagangan internasional meningkat, maka industri juga semakin padat lowongan bekerja. Apa saja dampak negatif dari banyaknya produk impor yang masuk ke Indonesia? Yang pertama itu produk-produk dalam negeri akan mengalami persaingan yang lebih ketat dengan produk luar negeri. Yang kedua, dalam beberapa kasus produk dalam negeri seringkali lebih mahal dibandingkan dengan barang hasil impor karena terkendala persoalan rantai pasok dan jalur distributor logistik. Yang terakhir, tanpa pengaturan yang baik, ekspor bisa menimbulkan kelangkaan barang di dalam negeri. Perdagangan internasional sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jika suatu negara banyak melakukan ekspor daripada impor, maka pendapatan nasional negara tersebut akan meningkat secara nantinya berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Apa peran perdagangan luar negeri dalam perekonomian Indonesia? Yang pertama itu ada spesialisasi produksi, yang kedua kenaikan investasi surplus, yang ketiga itu ada import surplus, yang keempat itu ada kenaikan produktivitas. Bagaimana pengaruh perdagangan internasional dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi? Bahwa perdagangan internasional akan mendorong adanya pertumbuhan ekonomi suatu negara yang dapat meningkatnya adanya pemasukan suatu negara tersebut. Negara ASEAN 3 merupakan negara yang aktif melakukan perdagangan internasional baik antara negara anggota ASEAN maupun bukan negara anggota ASEAN. Apa saja yang dapat diperoleh dari perdagangan antar negara? Yang pertama itu memperoleh keuntungan finansial, yang kedua itu memperoleh produk yang tidak tersedia, yang ketiga itu menciptanya hubungan bilateral dan multilateral, yang keempat itu transfer ekonomi dan memperluas pasar, yang terakhir itu meningkatnya devisa negara dan meningkatkan kesempatan bekerja. Apa dampak positif dan dampak negatif terhadap perdagangan Indonesia? Salah satunya dampak positif perdagangan Indonesia adalah dapat menjadi sumber devisa bagi negara. Kendali demikian, kegiatan perdagangan internasional juga bisa memberikan dampak negatif. Contohnya dampak negatif perdagangan internasional antara lain produk lokal buatan dalam negeri mengalami penurunan penjualan. Upaya apa saja sih yang dilakukan untuk mengatasi dampak negatif dari perdagangan Indonesia internasional?
Untuk mengurangi dampak negatifnya perdagangan internasional, maka perlu dilakukan pembantu meningkatnya daya saing para pekerja dan industri dalam negeri sehingga mereka bisa bersaing dalam pasar bebas yang timbul dari perdagangan internasional. Apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi perdagangan internasional? Yang pertama itu meningkatkan promosi, yang kedua lalu menjaga kesabilitasan nilai tukar rupiah, yang kedua itu memberikan kemudahan para produsen barang ekspor, membuat perjanjian perdagangan internasional, yang terakhir di diplomasi ekonomi dan peningkatan akses pasar, memiliki koordinasi ekspor tunggal. Demikian presentasi yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.